variabel array integer ini harus menyimpan data dengan tipe data integer. Seperti apa yang ada pada contoh berikut ini. Ketahui ada sebuah array, panjang arraynya adalah 9. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa alamat sebuah elemen array itu diawali di indeks ke 0 dan berakhir di indeks ke n-1. Jika panjang array itu 9, maka alamat indeks terakhir adalah n-1. N itu adalah panjang arraynya, itu 9. 9 dikurangi 1 adalah 8. Maka 8 inilah alamat indeks terakhir dari array tersebut. Ya. Ini saya intro dulu. Nah, ada beberapa karakteristik array di dalam Kotlin ya teman-teman. Elemen dalam array dapat diubah baik dalam bentuk variabel, mutable ataupun immutable ya. Di elemen array itu dapat diubah baik dalam bentuk variabel mutable maupun immutable. Array dalam bentuk variabel mutable dapat diubah elemennya secara keseluruhan. Lagi di sini saya mau tanya, poin nomor 1 dan poin nomor 2 itu bedanya apa kira-kira? Poin nomor 1 itu kan elemen dalam array dapat diubah baik dalam bentuk variabel mutable ataupun immutable. Di variabel array itu mau dideklarasikan menggunakan val atau var itu bisa diubah. Nah, kalau yang kedua, array dalam bentuk variabel mutable dapat diubah elemennya secara keseluruhan dengan syarat tipenya harus sama seperti sebelumnya. Apa bedanya? Nah, bedanya kalau yang atas, poin nomor 1, kalau kita deklarasikan array secara default, secara immutable atau tidak bisa diubah. Immutable kan sebenarnya nggak bisa diubah, cuman kalau array itu bisa diubah. Yang membedakan antara poin nomor 1 dan 2 adalah kalau secara keseluruhan tidak bisa ya. Harus satu persatu. Nah, yang nomor 3 adalah dapat menampung elemen atau value yang sama, dapat menampung elemen null. Kita buktikan dari contoh kasus yang pertama. Silakan teman-teman bacakan copy paste, ketikkan kode program atau contoh kode program yang pertama ini. Ini masih ada kelanjutannya ya, ini belum selesai, dia lanjut di halaman kedua. Nanti dilanjutkan menulisnya di program di lembar kerja kalian. Ini file object expect lah. Ya, biasanya orang kamu. Oh iya. Kan kalau cuma kan terbit besok. Tadi jam 12. kalau niat gila ya orang. Kita gimana? Kita ada di bawah. Nah, ini dituliskan kode programnya ke lembar kerja ya. Enggak. Kasih loading. Kasih loading ya. KPR. Kami juga nggak ikut. Sudah bakal ditarik dulu. Oh iya. Juga ikut. Oke, sambil menunggu loading proses indexing gradle-nya, teman-teman bisa perhatikan ke depan dulu aja. Nah, kalau kita lihat dari contoh kode program yang ada di modul di halaman pertama, di sini adalah cara mendeklarasikan sebuah variabel array ya. Array dosen namanya.
Cara deklarasinya bagaimana? Dengan keyword var atau val diikuti nama variabelnya. Di sini adalah variabel namanya, nama variabelnya adalah dosen, sama dengan array of. Kemudian diikuti dengan value atau proses inisialisasi ke dalam variabel dosen tersebut. Saya mau tanya, panjang array dosen ini berapa? Panjang variabel array dosen ini berapa? Kita lihat 6 Berapa? 6 no. Nah, kita hitung nilainya. Ada berapa nilai? Nah, ini mulai dari Hendra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Panjang arraynya adalah 7. Ya. Nah, sekarang kita mau menganalisa hasil dari eksekusi kode program tersebut. Kalau kita lihat di sini, setelah dieksekusi kode program tersebut memberikan output yang pertama, perintah yang pertama yang keluar adalah outputnya Hendra, Afrik, Betty, Hikmah, Faris, Hikmah, dan Nul yang terakhir. Kok bisa demikian? Ya, karena kita bisa lihat di sini. Di sini ada pemanggilan array secara berulang atau nilai array dosen secara berulang menggunakan for, ya. Nah, ini alasan kenapa di pertemuan sebelum pembahasan array dan collection kita membahas tentang control flow dulu, penggunaan beberapa metode perulangan, ya, atau looping, ataupun ada struktur keputusan juga kemarin. Nah, kemarin sudah kita bahas juga sebenarnya secara konsep dan tujuannya, ya kan, perulangan itu sama, ya, for, ya, cuman penulisannya aja yang berbeda gitu kan. Kalau di Kotlin for, ya, itu penulisannya atau formatnya adalah masih sama menggunakan keyword for, kemudian juga diikuti dengan item ini bebas teman-teman. Kalian mau menggunakan variabel item itu adalah nama, silahkan. Mau variabel i, a, x, y, silahkan. Kemudian menggunakan fungsi in. In ini biasanya adalah range, ya, untuk kebutuhan range. Di sini in dosen. Kalau biasanya kan kita in 1 titik 10, berarti perulangan itu kan terjadi sebanyak 10 kali dari angka 1 sampai dengan 10. Nah, ini kenapa range-nya itu adalah nama variabel, yaitu dosen. Nah, nama variabel pada perulangan itu ekuivalen dengan panjang array variabel tersebut. Ya. Jadi kalau dosen ini variabel apa? Variabel array kan. Jadi kalau kita panggil variabel ini di perulangan itu ekuivalen dengan panjang arraynya. Jadi otomatis dia akan melakukan perulangan sebanyak 7 kali mulai dari elemen pertama atau indeks ke 0 menyesuaikan dari variabel tersebut. Maka di sini outputnya apa? Ada Hendra, Afrik, Betty, Hikmah, Farid, Hikmah, dan Nul. Ya, banyak arraynya 7 dimulai dari indeks ke 0 berakhir di indeks ke 6 atau R-1. Output yang kedua di sini kalau kita perhatikan outputnya adalah Afrik. Kenapa bisa Afrik? Kita bisa cek coba di sini. Di sini ada perintah print line berarti baris, print line dosen pemanggil nilai yang ada di indeks ke-1. Kalau kita ketahui di sini indeks ke-1 itu isinya apa? Array dosen ini, di deret array dosen ini indeks ke-1 itu value-nya apa? Afrik, ya. Indeks ke-0 adalah Hendra. Kemudian di sini output yang selanjutnya apa? Ada Hendra. Cara mengakses nilai array itu ada 2 cara, teman-teman. Cara yang pertama ini, ya, kita gunakan
memanggil variabel arenya sekaligus menyebutkan alamat indeksnya. Yang kedua, kita bisa menggunakan fungsi get dengan menyebutkan nama variabel arenya dulu, diikuti dengan dot atau titik, diikuti dengan get kurung buka, diikuti dengan alamat indeks yang akan kita panggil, ditutup dengan kurung tutup. Ya. Ini ada dua cara mengakses nilai array. Ya, itu nanti tergantung. Nah, ini cuma kenapa kok dibeda-bedakan, Pak? Kenapa nggak cukup pakai cara yang benar aja? Nah, ini ada kegunaan tertentu, kebutuhan tertentu kalau kita nanti menggunakan get. Nah, kemudian seperti apa yang dikatakan di sini, ya, array itu variabel yang nilainya bisa diubah. Nah, di sini bisa dibuktikan pada perintah dosen indeks ke 0 dirubah nilainya menjadi Hendra Kurniawan. Jadi nilai Hendra ini berubah menjadi Hendra Kurniawan. Kemudian untuk merubah nilai itu juga ada dua cara. Langsung menyebutkan nama variabel diikuti alamat indeksnya. Bisa juga menggunakan set. Kalau tadi fungsi get untuk memperoleh nilai, kalau set untuk merubah atau menginisialisasi suatu nilai ke variabel. Kemudian dilakukan perulangan lagi, sehingga outputnya sudah beda lagi, bukan Hendra saja tapi ada Hendra Kurniawan, Afrik, Betty, Hikmat, Farid, Fauzi. Ada dua nilai yang sudah dirubah. Nah, di sini ada proses inisialisasi lagi di sini. Ada variabel dosen atau variabel array dosen, nilai yang dirubah menjadi hello friends. Ketika dilakukan pengecekan, dilakukan cetak nilai yang ada di variabel array dosen, ternyata munculnya hanya hello friends saja. Pertanyaannya, kemana perginya nilai Hendra Kurniawan, Afrik, Betty, Hikmah, Farid, Fauzi, Hikmah, Nul ini? Hilang atau ke replace atau ke hapus atau kemana kalian? Kenapa di sini munculnya Hello Friends? Kenapa nggak muncul Hendra Kurniawan, Afrik, Betty, Hikmah lagi? Kenapa? Ya tadi poin nomor 1 yang membedakan ini, ya, 1 dan 2 ini. Elemen dalam array dapat diubah baik dalam bentuk variabel mutable maupun immutable. Ya. Akan tetapi, ya, teman-teman di sini ada akan tetapinya. Array dalam bentuk variabel mutable dapat diubah elemennya secara keseluruhan dengan syarat tipenya harus sama seperti sebelumnya. Nah, jadi pada proses yang terakhir ini ada proses perubahan nilai secara keseluruhan, teman-teman. Jadi semua nilai yaitu Hendra Kurniawan, Afrik, Betty, Hikmah, Farid, Fauzi hilang, terreplace dengan nilai hello friend. Sekarang panjang array dosen ini berapa kira-kira? Panjang dari variabel array dosen ini berapa? Kalau tadi kan 7 karena ada nilai 1 kan. Nah, sekarang panjang dari variabel array dosen itu masih 7 atau berubah? Kan. Pertanyaan saya. Berapa? Berubah atau masih sama 7? Nah, kita lihat poin dengan syarat array dalam bentuk variabel mutable dapat diubah elemennya secara keseluruhan. Nah, kalau mau ngecek apakah array dosen ini panjangnya masih 7, coba teman-teman inputkan satu nilai lagi ke indeks ke 1. Coba, kalau hello friend ini kan seharusnya otomatis dia menyimpan di indeks ke 0, ya kan? Nah, coba teman-teman tambahkan satu nilai lagi di indeks ke 1, bisa nggak? Berdiskon. Misalkan Lihatin Mas.
tambahkan satu nilai lagi sama kalian. Masih aja dia besok. Nggak ngaruh sih. Merah apa ya, Man? Oh, salah. Merah warna cinta. Merah itu warna pendek. Oh, oke. Sebenarnya kalau di ini PDI kalah. Kece banget. Oh, iya, apa nih, Man? Yang belum dapat modul bisa cek di Abang Discord mana? ya, pertemuan pertemuan bisa dilihat Bener loh, Bang. modulnya masing-masing. Karena belum bisa dirasa. Yang mana sih ini? Oh, yang atas tuh. Print nama. Nah, sekarang kita kasih perintah lagi. Caranya mudah saja. Kita kan mau menambahkan satu nilai lagi, misalkan di indeks ke 1 ya. Nah, cara ini aja copy aja. Nama Indosen print. Kok merah sih namanya? Enggak tahu, Le. Ya kamu dulu. Nama Indosen. Ada kredit. Hebatinnya jangan kelihatan. Coba tulis lagi nama. Kan. Eh, di itu loh ada koma. Mana tuh? Komanya enggak. Ini Kemudian bener ada komanya tuh. Nah, bener tuh. Kalau dia bisa menampung nilai yang baru kita simpan, berarti nilainya tetap. Salah. Komanya beda, Bang. Cuma aja komanya. Ini bisa. Kok bisa sih? Merah sih namanya. Merah warna cinta. Loh ini udah nama. Tadi ini kan tidak bisa tetap ini. Jangan enggak. Oh, ini, Man. Lo ya, Man. Coba hapus semua. Males tuh. Yeay. Coba kopi yang dari dulu. Bisa gak? Ini di sini. Di sini, ini di sini. Coba kopi. Bisa dikopi. Bisa. Sampai ini. Coba bisa. Terus bisa di Bisa. Coba. Nah ini bisa dia. Lah. Aku mau dikopi berarti. Salah di mana tuh? nggak salah di itu di bukan Bacot. dikurung nggak yang salah. Oh, enggak. Kurung. Punya tuh di sini tadi. Emang ya. Enggak sama aja. Ditaruh. Liato man. Tapi kok ada yang beda ya? Enggak itu spasinya aja yang beda itu. Ada lagi Oh. udah gede-gede udah. Sama aja. Loh, aneh. Jadi dosennya sih yang baru sih dosen. Usman masih mainin. Ah, baru tahu bisa dikopi cepet. Emang bisa. Iya, Man. Tengok ini. Coba balikin lagi. Tengok oh gini gitu. Coba balikin lagi coba. Nggak mau. Cuk, jangan, Cuk. Itu tadi ada kakaknya tadi di belakang itu loh kenapa merah? Kenapa? Jadi kakaknya ngeliat tanya Coba apa? Kakaknya tanya kenapa pendukung PDI berarti. Ini lagi nyari loh. Bentar saya. 400 kecil. Berarti itu. Sejuta. Udah seharga monitor. Itu dekat. Sumpah pegel sih monitor samping-sampingan gitu. Pengen beli bracketnya biar berdiri gitu biar dua. Demo. Kayak salah di koma tadi kayak. Enggak, sama aja. Iya. Cuk. Siap. Jangan 3 W. Paham. Coba di
Balikin Aku mau adu emang. Inggris seperti tuan Ira. Coba tuh Inggris yuk, beri aku wis. Ngapali curang. siapa yang apa? Kira-kira bisa nggak ditambahkan satu nilai lagi di Janet Ale dosen? Bisa. Berhasil nggak? Oh disuruh nambahin tuh. Iya. Alah. Sama suku aja. Susah banget yang Inggris. Emang Apa ya? Kayak yang kita tulis sama yang di otak tuh gak sinkron gitu. gampang kok man. Gua coba. Dari gini. Yuk malah main ketik-ketik banget. Kok gue jadi curang ya? Rom lah. Ya Allah, 41 mending turu. 41. Coba man. Udah. Kan awalnya juga udah Inggris kocak. Kan udah diganti Aku lagi. dari Indo tadi. Jangan ngeliat keyboard lah. Udah nungguin man, Apa? keyboardnya. Iya, lagi nungguin. Langsung CO kemarin. Dapat diskon nggak bro? Bapak. Bapak, ngetik-ngetik Pak. Apa? Yang nanya. Jangan tuh. Sana gimana? Nih, Jadi nama aku ini lu lah. Marah itu shift F10 tuh. shift control LT4. Oh sorry. Eh? Yang sama. Nah, objek dalam kode tersebut dia bisa berupa item atau elemen. Nah, collection itu dapat memungkinkan untuk mengambil, menyimpan atau mengatur objek. Jadi fungsi collection itu dianya dapat menyimpan, mengambil atau mengatur objek. Nah, collection itu biasanya ada 3, yaitu yang pertama ada collection list, set, dan get. Dan ini memiliki fungsi yang berbeda. Nah, teman-teman bisa melihat perbedaannya di sini, list apa, set apa, get itu juga apa. Udah lah ngapain? Nah, di sini Tak ketik guys. kita lihat kalau list itu dimulai dari indeks berpikir dan dianya itu datanya bisa diperbolehkan untuk yang sama. Maksudnya itu jika dalam sebuah collection list itu terdapat data yang sama, dia tetap ditampilkan 2 juga. Nah, dia itu memiliki urutan juga indeksnya dari 0 sampai seterusnya. Dan di list ini dia dapat menampung data yang bernilai 0, yaitu 0. Nah, sedangkan set itu dia tidak memiliki indeks. Biasanya dia dikasih nama terserah sama perbedaannya. Nah, di sini ada juga data, kalau dia data tidak boleh sama, berarti ada data itu sama, dia itu dibaca 1 aja. Jika ada 2 nilai yang sama, maka akan dibaca 1 aja. Nah, jika nilai misal dalam sebuah collection set itu dianya misal ada nama collection set itu namanya dosen. Nah, di dalam dosen itu ada nama Hendra, terdapat 2 namanya gitu. Ada 2, yaitu nanti dianggap menjadi 1 saja.
Nah, di sini ada dia itu tidak ada urutannya. Kemudian di sini dia itu data boleh 0, tapi hanya berubah 1. Nah, di sini dianya set cuma 1 aja yang berubah 0. Jika lebih dia tidak boleh. Tinggal ngapus ntar. Nah, di sini map juga begitu, dia indeksnya bertipe apa saja itu terserah. Nah, dia itu biasa seperti integer atau seperti key-nya atau bisa disebut indeks juga, cuma dia bukan indeks. Nah, kemudian dia datanya boleh sama, sedangkan indeks atau key-nya itu tidak boleh sama. Jadi datanya boleh, tapi key-nya itu tidak boleh sama. Dan dia itu tidak ada urutan kecuali linked hash map. Nah, dan dia itu juga data boleh 0, key boleh 0 tapi hanya 1. Biar lebih jelas. Nah, kita apa sih perbedaan array dengan collection? Nah, ini bisa dibaca. Array itu mempunyai panjangnya indeks yang tetap, tapi datanya itu dapat diubah. Berarti array itu dianya seperti statis, di mana dianya itu terukur. Nah, dan dia itu datanya dapat diubah. Sedangkan collection itu data tidak dapat berubah, read only. Nah, panjangnya indeksnya itu dapat diubah. Yang lebih jelas itu kita langsung mencoba di bagian list, collection list. Nah, di sini ada variable var hari, di sini ada list of, dan di sini ada mutable list of. Nah, bisa teman-teman mencobanya dulu. Silakan dibuka halaman 4. Bisa dicoba dulu yang kasus yang di list, yang dimana di situ ada var hari sama var hari mutable. Nanti misalnya kita dapat error nanti bisa ambil tangan aja, nanti dibantu sama asistennya. Gitu sekarang. Yang mana ya? Ini teman. Duh, cepet banget sih cuk, sama mana sih? Kenapa 9? Duh, kok Fareman? Faluman ya? Sama Itu bawah ya gitu. Kok kaget? Lanjutin di bawah itu. Hah? Lanjutin di bawah. Enggak, Ya. di tengah-tengah he. Di Kira bawah bisa. he, di bawah he, di bawah he. Man, kok mau nunggu ya, Man? apa? Gak apa-apa. Apa ini file? Gak ngaruh sih sebenarnya. Error li. Kan oh enggak. Enggak kok cepet. Coba. Run. Lari. Ah, hai. Aman. Oh, iso li. Mobi wes maksud. Kagak. Cok. Ini ngopi kak. Wih. Dia tidak ada urutan dan dianya datanya boleh kosong atau nol. Langsung ke programnya aja biar lebih jelas. Nah, Ini Indonesia gimana, woi? Di sini kita lihat ada file main. Oh maaf, saya jelasin dulu ini. Nah, di sini ada 4. Tipe map itu ada 4, yaitu ada map of, mutable map of, Buat apa? dan linked map of. Nah, ini kan tinggal ditarik gini. Ini memiliki Bisa. fungsi yang Ini. berbeda. Nah, kita lihat dulu mengenai di map of dulu. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa di map ini dianya memiliki indeks atau urutannya itu bebas atau bisa dibilang tanpa harus menggunakan salah satu integer gitu. Kita bisa menggunakan key atau indeks. Nah, kira-kira di program ini menurut teman-teman yang mana key yang di bagian ini ya, yang bagian saya Dua lah. Adanya alamat itunya. Alamat wawancara wawancara.
Sidang, alamat sidang. Suruh ngambil ya. Suruh ngambil ke kejaksaan. Suruh ngambil kejaksaan kata polisi yang kemarin. Enggak usah ikut sidang, enggak usah ikut sidang enggak apa-apa katanya. Nah, di sini kita bisa lihat ada merah dan kode warna. Ada warna sama kode warna. Nah, tadi kita telah mengetahui bahwa dianya itu bisa menggunakan kayak atau Ya indeks. iyalah. Jadi nama variabel bebas. Oh, yang Nah, di ini sini teman bisa males lihat, teman ketiknya. bisa lihat yang mana dikatakan indeks dan yang mana dikatakan value, atau yang mana dikatakan key atau kunci, atau dan yang mana dikatakan value. Kira-kira yang mana value, yang mana key? Ada yang tahu? Value yang warna. Yang tahu angkat tangan. Kita Ada yang tahu nggak? Kayak itu di tempat Yang mana key, yang mana value? kayak itu tempat penyimpanan ya. Yang bagian ini. direk rasa dirang dulu. Ada yang tahu nggak? Sih. Gimana mas? Apa? Berarti warna itu key. Kalau kode warna itu Kontrol C. dianya value-nya. Itu jangan di luar itunya. Maupun itu Iki sungguh. Oke, benar kata teman-teman. Ini loh, jangan di luar. Teman kalian tadi, yaitu yang Ini loh. sebelah kiri ini Ini tuh punya itu simen nih. key atau index, dan yang ini adalah value-nya. Apaan? Habis. Jadi di sini kita lihat ada map of. Jadi dianya itu bisa dinamakan bebas. Apa saja boleh, bisa diganti nama atau menggunakan indeks juga bisa. Nah, tapi ini lebih bebas daripada yang sebelumnya yang sebelumnya kita menggunakan indeks 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan kalau yang ini kita bisa memberikan namanya sendiri. Jadi kita membuat kunci sendiri dan membuat value-nya sendiri. Ini mana depannya? Itu. depannya apa? Per bulan kok. Itu ya. Hilang per bulannya itu. Kita lanjut ke materi. Di sini kita ada lihat file warna off dan warna mutable. Ya Allah, men. Seperti yang saya jelaskan yang sebelumnya tadi mengenai list off sama mutable list off, hampir seperti itu juga. Dianya kalau yang map off itu tidak bisa diubah dan tidak sama bisa dengan dihapus atau ditambah. Nah, kalau yang warna yang mutable map off itu dia bisa ditambah dan bisa di remove juga. Itu perbedaannya. Yang hampir sama seperti list off tadi. Perbedaannya antara map off dan list off tadi, dianya itu di penamaan indeksnya. Yang sebelumnya itu yang tadi list off itu indeksnya dari 0, 1 dan seterusnya. Sedangkan map off ini dianya diberikan nama sesuai dengan programmernya masing-masing, sesuai teman-teman. Jadi bisa menggunakan huruf, bisa menggunakan indeks, nggak usah. atau bisa menggunakan tipe yang berbentuk string atau integer dan seterusnya. Jadi di sini lebih bebas sih kalau menurut saya sih. Misalnya di sini kita bisa memberikan nama dan dengan value yang berbeda. Sedangkan yang list of tadi dengan indeks yang sudah ditentukan dengan value yang berbeda gitu. Nah, di sini kita lihat di sini ada file warna, kita bikin map off-nya dulu menggunakan map off. Nah, di sini kita lihat merah itu kode warna. Di sini kita yang key-nya itu merah, kode warnanya itu slash FF0000 dan seterusnya. Di sini ada kuning, dianya itu ada key kuning dan value-nya itu kosong, dan dianya ada juga key-nya itu ungu dan value-nya juga kosong, 0 atau 00 dan atau key-nya itu kosong. Ayo main. Value-nya itu kode warna. Disimpan berani aman. Tidak pakai incognito cukup. Ini nyimpen. Perbedaan antara penilaian warna Biar nggak merah nempel. dan penilaian warna hijau Biar nggak itu nempel. mungkin sudah dijelaskan oleh pertemuan sebelumnya, di mana di sini penilaian warna dia akan menampilkan semua isi dari objek warna ini. Kemudian dia akan penilaian warna merah, dia memanggil key merah, dia akan menampilkan
kode warna merahnya itu, kemudian printline warna .get ini dia akan menampilkan kode warna hijaunya. Yang printline warna yang di bagian ini, bagian blok ini, perbedaannya itu tidak cuma perbedaan sintaksnya saja, tapi outputnya itu sama, yaitu dianya akan menampilkan kode atau value-nya, tapi hanya perbedaan cara pemanggilannya saja. Nah, sedangkan warna mutable, dia bukan mutable map-off, dia nanti bisa menambahkan dengan menggunakan set, dan dia bisa menghapus juga remove. Nah, itu yang penjelasannya. Yang mengenai mutable list of, yang mana dia bisa dihapus, bisa ditambah, dan bisa juga diubah. Yang bisa diingat, mutable map of itu bisa diubah, sedangkan map of itu tidak bisa diubah. Map of itu bisa diubah secara statis atau secara manual gitu. Nah, di sini ada link map of juga. Di sini dia akan menampilkan linknya, atau bisa ditampilkan kode warnanya yang value tadi. Dia akan membalikkan, di mana pertama tadi kita manggil key-nya, sekarang kita bisa memanggil value-nya dan menampilkan key-nya gitu. Sebaliknya daripada mutable list of-nya gitu. Nanti bisa dicoba, karena kita terbatas. Nanti teman-teman bisa di backup dulu modulnya. Nanti di rumah bisa dicoba di rumah. Nanti misal ada kesusahan bisa diupdate asistennya gitu. Nah, nanti teman-teman bisa mencari perbedaannya lebih detail bagaimana kalau kami lebih tahu. Tadi mungkin nanti kata waktunya hampir habis, sisa 3 menit lagi. Nanti kode programnya bisa dicoba di kos atau di kontrakan atau di rumah masing-masing. Jika ada terdapat error, bisa menjawab itu asistennya. Ada yang bertanya? Saya rasa sudah paham semua karena tidak ada yang bertanya. Ini tadi Pak Agung ada menitip amanah, yaitu teman-teman silahkan dikerjakan. Ada tugas, silahkan dikerjakan bagian kuis di halaman terakhir, di mana di situ akan membuat susunan data yang seperti di bawah ini. Dia menggunakan 3 list, set atau map. Nah, dia bisa menggunakan list atau menggunakan set atau map. Tapi hanya salah satu. Itu tugasnya, bisa dikerjakan, dibawa pulang ke rumah atau di kos nanti dikerjakan. Nanti mengenai pengumpulan